I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari.
belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu
bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Hanchen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible!
kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau
tidak menangis, katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Lu Zean, tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis, katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu.
lama sekali. Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chun akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi
bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah, seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus, itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi, dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah, seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu."
Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean! Tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike! I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh
tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chun akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar
dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus, itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi, dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus, itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi, dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh.
Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean! Tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike! I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Hanchen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean! Tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise
トリック! I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Toriku!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye.
Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu,
di altar pernikahan. Yue, berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hanchun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Hanchen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hanchun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer.
This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu,
Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana
jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Hanchen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Luzean, tanya Hancun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible!
Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus, itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi, dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau
tidak menangis, katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Lu Zean, tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis, katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu.
lama sekali. Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chun akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi
bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah, seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus, itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi, dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. "Lama sekali." Jarinya hampir menjawab, tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike." I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah, seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu."
Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. Lu Zean, tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. Ise Torike. I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah. Seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. Kau tidak menangis? Katanya tanpa menoleh. Aku kira pengantin baru biasanya menangis. Yue menutup ponselnya. Aku sudah terlalu lelah untuk itu. Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan, balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. Kita sepakat menyebutnya transaksi. Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Kau benar-benar menikah dengannya. Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya
jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chun akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Luzean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Luzean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike!" I can't let this go on any longer. This is incredible! Di kota Hiking yang tak pernah benar-benar tidur, hujan turun seperti kebiasaan lama yang tak ingin dilupakan siapapun. Lampu-lampu gedung memantul di jalanan basah, menciptakan ilusi bahwa setiap orang sedang berdiri di atas cermin kehidupan mereka sendiri. Di lantai 21, sebuah apartemen bergaya klasik, modern. Senyue berdiri di depan jendela besar
dengan tangan gemetar menggenggam ponsel. Layar gelap itu mencerminkan wajahnya tenang di luar, retak di dalam. Hari ini ia resmi menjadi istri sah seorang pria bernama Mohan Chun. Mohan bukan pria yang dicintai Ye. Ia juga bukan pria yang dibencinya. Ia adalah pria yang ia butuhkan untuk melarikan diri. Gaun pengantin putih masih tergantung rapi di dalam lemari. Belum sempat dilipat. Jejak pernikahan hari ini terasa terlalu cepat untuk disebut kenyataan. Di ruang tamu, Mohanen duduk santai di sofa kulit hitam. Satu tangan memegang gelas anggur merah. Satu tangan lainnya membuka kancing jasnya dengan gerakan malas. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Mata dingin yang selalu terlihat seolah menghitung sesuatu. "Kau tidak menangis?" katanya tanpa menoleh. "Aku kira pengantin baru biasanya menangis." Yue menutup ponselnya. "Aku sudah terlalu lelah untuk itu." Hanen tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Bagus. Itu berarti kita sepaham pernikahan ini. Bukan tragedi dan juga bukan kebahagiaan," balas Yue. Han Chen akhirnya menoleh. "Kita sepakat menyebutnya transaksi." Kata itu menggantung di udara seperti pisau tipis. Yue mengangguk pelan. Transaksi, perlindungan, pelarian, semua kata itu lebih aman daripada cinta. Beberapa jam lalu, di altar pernikahan, Yue berdiri dengan gaun putih dan senyum yang dilatih sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berusaha melupakan wajah pria lain. Pria yang seharusnya berdiri di sana jika hidup tidak sekejam ini. Nama pria itu adalah Lu Zean. Telepon Yue tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk tanpa nama. Hanya nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. "Kau benar-benar menikah dengannya?" Yue menatap layar itu. Lama sekali. Jarinya hampir menjawab. Tetapi langkah kaki mendekat, menghentikannya. Mohan berdiri di belakangnya. Bayangan tubuhnya jatuh tepat menelan bayangan Yue di lantai marmer. "Lu Zean?" tanya Han Chun ringan, seolah sedang menebak cuaca. Yue membeku. Hanen mengangkat dagunya. Dengan satu jari, memaksanya menatap cermin jendela. "Ise Torike."